Ini ada curhat dari Pak Leo Capisa dari Provinsi Sumatera Utara ya. Jadi kalau Anda butuh ini untuk menyelesaikan utang riba yang penting Anda berjanji tidak main riba lagi. Silakan join WA grup saya 0815575004 kali. Gratis berbayar doa terbaik dan itu no sara sob. Jadi di kita no sara politik, agama, suku apapun, insya Allah kalau saya mampu saya bela itu. Saya bantu Anda gitu, untuk cari solusinya. Jadi di daerah Dusun 2, Desa Air Hitam, Kecamatan Datuk 50, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Nama kreditnya ACC Abstract Credit Company, nilai hutangnya 3 bulan nunggak mobil yaitu 11.200.000. Jaminannya ya mobil itu sendiri nilainya harusnya disebutkan nilainya ya. Lama kredit 48 bulan, cicilan per bulan 3.750. Berapa kali Anda nyicil Anda tidak sebutkan. Lama macet 3 bulan sudah ada SP belum. Jadi kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut. Mobil di tengah jalan dirampas paksa oleh oknum DC yang mengaku dari DC dan dibawa paksa kantor untuk tanda tangan surat. Tapi saya tidak mau untuk tanda tangan surat itu, tapi unit mobil dibawa dengan entah kemana. Di dalam mobil masih ada barang pribadi seperti jam tangan dan handphone. Ini berarti kekerasannya luar biasa itu. Jadi luar biasa. Terus apa yang harus dilakukan? Jadi yang harus dilakukan adalah satu, pertama ya segera lapor polisi gitu. Nanti saya buatkan suratnya. Oke, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi wassalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah bihi qulatil ini. Alhamdulillah nikmatil Islam wa liman waqafa bima minima. Alhamdulillah kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmu syariat. Pertama langkah yang harus dilakukan adalah lapor polisi. Segera lapor, nanti saya buatkan suratnya. Anda catat pelan-pelan ya. Segera laporkan kejadian ini ke polisi, jelaskan mobil Anda diambil paksa dan barang pribadi Anda ada juga dibawa itu. Terus kedua, siapkan bukti dan saksi, sertakan bukti yang Anda miliki seperti foto, video, saksi yang melihat kejadian tersebut. Makanya kalau Anda nanti siapapun yang punya masalah dengan leasing segala macam-macam, bla bla bla, terus ternyata ada bayar segala macam-macam, khawatir macam-macam, kalau bisa mobil jangan dibawa, diajak jalan-jalan gitu, simpan di garasi sampai masalahnya selesai dan lakukan pelunasan khusus saja dengan mereka versus gitu. Kenapa? Karena bahaya. Kalau seadanya Anda urgent pun minimal Anda ada saksi gitu, berdua atau bertiga gitu. Terus pisahkan antara mobil dan STNK-nya dan yang lainnya, supaya STNK masih dipegang oleh Anda gitu. Terus yang keempat, siapkan kalau terjadi kejadian seperti yang tidak seperti itu, buatkan videonya gitu. Dan minta ke mereka surat. Jadi kalau mereka ini baik-baik, minta surat tugasnya mereka, kalau bisa data pribadi mereka dan yang lain-lain. Itu sebagai ini. Kedua, kumpulkan bukti gitu. Dokumentasikan semua komunikasi dengan DC atau pihak yang mengaku sebagai DC sebagai termasuk pesan atau apapun, dan kumpulkan saksi juga dulu. Terus Anda bisa datang ke kantor leasing, konfirmasi identitas DC siapa gitu. Hubungi leasing dan personel pembiayaan untuk mengonfirmasi apakah mereka mengirimkan DC tersebut. Laporkan itu. Terus kedua, laporkan insiden ini, mintalah penjelasan dan tindakan dari para pihak leasing dan tembuskan kalau bisa ke OJK suratnya gitu. Langkah hukum ya, Anda bisa melakukan gugatan perdata ya. Anda dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang mengambil mobil Anda secara paksa dan menuntut ganti rugi atas kehilangan barang pribadi serta kerugian yang timbul lainnya itu. Laporan pidananya bisa dengan pidana juga. Anda melaporkan tindakan itu sebagai tindakan pidana perampasan pasal 365 KUHP ya. Sebutin pasalnya ya. Jika terbukti bahwa pengambilan mobil dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu. Yang kedua, penipuan dan penggelapan. Jika terbukti bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari penipuan dan penggelapan, Anda bisa melaporkan dengan pasal 378 dan pasal 372 KUHP. Sebutin ke polisi seperti itu. Nah, buatkan surat pengaduan ke polisi segala macam-macam. Seperti ini ya. Kepada yang terhormat Kepala Polisian Sektor, nama polseknya setempatnya, nama polseknya apa, alamat polsek di mana, perihal pengaduan perampasan kendaraan dan barang pribadi
yang dilakukan oleh oknum DC itu. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Anda, alamat, nomor KTP dan lain-lain alamatnya. Terus dengan ini menyatakan pengaduan dan mengenai perampasan kendaraan dan barang pribadi yang terjadi pada saya, hari, tanggal, waktunya, tempatnya, lokasi di kejadian di mana. Adapun kronologi kejadian adalah sebagai berikut. Anda jelaskan kronologi kejadian yang lengkap ya. Tadi kan kurang lengkap. Pada hari sebutkan harinya apa, sekitar pukul berapa. Saya sedang mengendarai mobil dengan nomor polisi, sebutin apa, lokasinya mana gitu. Sebutkan juga saksinya siapa. Tiba-tiba saya dihadang oleh beberapa orang yang mengaku sebagai debt collector. Dari nama leasingnya kan ACC tadi. Mereka memaksa saya untuk menandatangani surat serah terima kendaraan, namun saya menolak dan menandatangani surat tersebut. Meski demikian, mereka tetap membawa mobil saya beserta barang pribadi seperti jam tangan, handphone yang ada di dalam mobil saya. Saya merasa dirugikan atas tindakan ini karena selain kehilangan mobil, barang-barang pribadi saya juga turut hilang. Untuk ini saya mohon agar pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan ini dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perampasan ini. Demikian surat pengaduan ini dibuat dengan sebenarnya. Atas perhatian dan tindak lanjutnya saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, nama Anda, alamat Anda, nomor handphone Anda, dan yang lainnya. Dan surat ini pun bisa Anda tembuskan ke pihak racing dan juga ke pihak OJK gitu. Jadi intinya seperti itu. Semoga ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua. Dan ini sudah kelewatan. Kalau mereka masih seperti itu juga, lakukan gugatan di perdata aja gitu, atau perdata dan pidana laporkan gitu. Karena ini sudah merugikan gitu. Jadi bisa lakukan gugatan di perdata dan juga di pengadilan itu. Karena tidak sesuai peraturan MA itu. Jadi inti seperti itu. Mudah-mudahan Anda diberikan kebaikan. Paling saya doakan ya Allah, la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus salah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusannya paling karya ini yang mau begini ambil ya Allah, karena sulit itu datang dari maka mudahkanlah. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barnya sudah jadi. Ini ayo kawan, mari kita buat sob. Project